lagi di Begal Kreator. Ini lagi hujan ya. Belakang udah kelihatan tuh hujan. Kita akan bahas sedikit mengenai apa? Marketing ya, ini marketing. Sistem marketing itu banyak sekali yang bertanya mengenai berapa sih gajinya. Gajinya itu sesuai dengan penjualan kalian. Jadi nggak bisa dipatok karena kita itu dagang ya. Kita itu sistemnya kayak pekerja lepas, memang kontrak tapi kayak pekerja lepas, tetap dapat tunjangan yang sama seperti yang karyawan yang lain, cuma bedanya itu di gajinya itu tidak sama. Jadi bisa lebih bisa kurang dari apa yang kita harapkan. Berapa sih gaji terbanyak dari marketing? Saya pernah dapat itu ya 8.000 up lah, sekarang segituan. Terus berapa sih unit yang dijual? Terus bagaimana perhitungannya? Sistemnya itu gini, antara cash dan kredit itu berbeda. Jauh lebih banyak yang kredit dibanding yang cash. Itu poinnya ya. Biasanya itu poin masing-masing dealer. Ada yang langsung dapat, ada yang biasanya itu dikalkulasi sama gaji itu masing-masing ya. Kebijakan dari leasing masing-masing atau dealer masing-masing. Terus cara kerjanya sudah saya taruh di video yang lalu, mungkin bisa dicek, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Lalu apalagi ya, jam kerjanya itu fleksibel. Kalau untuk marketing atau sales ya, itu fleksibel, nggak kayak yang di kantor-kantor. Kalau yang di kantor kan jam 5 pulang, kalau kita terserah mau pulang jam berapapun bebas, yang penting jualan, itu yang paling penting. Terus cara kerjanya gimana? Door to door kah atau telepon kah, dapat nomor RO kah? Itu biasanya kalau yang saya alami di awal ya, itu biasanya dapat nomor RO, diteleponin satu-satu, barangkali ada yang nyambung. Itu biasanya per hari itu 5, 10, 15, atau 20 ya, misalnya segitulah. Terus door to door tetap ada, tergantung wilayah masing-masing. Jadi ada wilayah masing-masing, kayak contohnya kabupaten ini, terus kecamatan ini, kecamatan itu. Jadi nanti masing-masing, jadi setiap tim itu masing-masing. Kayak saya itu pun kebetulan di Kecamatan Wanasari, Kabupatennya Brebes, Jawa Tengah, itu di Indonesia. Jadi saya itu ruang lingkupnya itu segitu. Tapi saya bisa berjualan ke Brebes, Tegal, Pemalang, sama Bumiayu, itu bisa. Kenapa kok bisa? Ya karena kita itu jangkauannya seluruh seluruh kota. Sebetulnya bisa tergantung dari dealernya mau atau enggak untuk mengeluarkan. Karena masih satu presidenan G, itu urusannya masih gampang. Terus apalagi ya? Bahas tentang bagaimana cara menangani konsumen yang rewel. Kalau konsumen yang rewel itu fleksibel, dia maunya apa. Kita itu tahu bahwa konsumen itu adalah raja, tapi kita harus tahu batasan kita itu sampai di mana. Karena kita itu mirip kayak nitip dagangan gitu loh. Jadi bukan milik kita seutuhnya. Kita hanya menjembatani konsumen dengan para owner. Owner itu duduk manis, kita yang jalan. Seperti itu. Kita harus bilang ke owner, bagaimana Pak ini? Semuanya cashbacknya minta ditambahin atau minta dikurangin harga, atau pengen unit yang seperti apa, seperti gimana, ada atau enggak, itu kita yang jembatani. Konsumen cukup duduk manis di rumah, tidak usah pergi-pergi, jamnya gitu. Nanti tahu-tahu datang aja. Yang penting pertama, kalian harus jujur mengenai cashback pertama. Itu wajib, penting itu. Karena persaingan di industri seperti ini itu memang saat ini sedang memang agak sulit. Lalu untuk masalah ketersediaan unit, kita juga harus bilang kepada customer bagaimana unitnya seperti apa. Terus menjelaskan detailnya dari mulai harga, spesifikasi, kelebihannya, kekurangannya, terus untuk siapa. Kita harus tahu juga marketnya seperti apa. Lalu untuk perhitungan apa lagi ya? Oh ya, bagaimana kalau nggak target?
Kadang-kadang kan kita contoh target 4, katakanlah ini kan kalau pertama kita target 4 terus kita nggak sampai 4 ya jualannya, apa yang akan terjadi? Kita hanya akan dapat transport saja. Jadi kita tetap dapat transport, akomodasi transport dari perusahaan, itu yang saya alami ya. Nggak tahu di yang lainnya mungkin dapat gaji pokok mungkin, tapi saya nggak ada. Kemudian nanti gitu. Terus berapa sih pengalinya gitu ya? Itu pengalinya itu per unit jika cash itu poinnya cuma 50 aja. Kalau untuk yang kredit 3 kali lipat jadi 150. Jadi bagi kalian yang ingin menjadi sales atau marketing, ini sebetulnya pembelajaran penting buat kalian bagaimana membangun relasi untuk mendapatkan yang namanya kepercayaan dari customer. Nah, customer ini bertujuan bisa untuk membelokkan ke customer dari kalian semuanya jualannya sales motor, terus kalian berubah menjadi sales apa itu, atau kalian jualan itu bisa dimanfaatkan oleh kalian. Nah, seberapa apa sih namanya ya, datanya itu sangat berharga gitu loh. Jarang-jarang lah nomor HP itu dibagi ke kalian. Terus juga peminatnya mungkin jauh lebih banyak lah. Contoh saya sudah ada lebih dari 2000 ya. Kalian bisa tahu subscriber saya itu ya rata-rata hampir 80% itu customer semua. Lalu apa sih kelemahannya dan kelebihannya? Kelebihannya itu kalian fleksibel. Jadi kalau mau pulang ya pulang bebas terserah kalian, mau kemanapun bebas. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu jika kalian tidak target, tidak jualan satu pun, itu gaji di bawah rata-rata dari UMR itu udah pasti. Kalau untuk bonusan bagaimana? Bonusan itu jauh lebih menguntungkan ya. Bisa sampai lebih dari UMR masing-masing tempat daerah. Bahkan teman saya pun sampai bayaran itu kisaran 30 juta itu per bulan. Karena mungkin sudah banyak kali ya dulu itu. Sekarang orangnya sudah keluar karena sebuah kesalahannya sendiri lah. Oke, apalagi ya? Mungkin cukup sekian ya vlog dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk mengikuti beli motor juga di saya, nanti nomornya kita kasih. See you next time.